Ganti-ganti kembali lagi di program Iko Berita Tahapapo, program yang disusun secara buru-buru dan disampaikan hanya untuk Anda. Ini dia. Nah, sudah mulai. Sudahlah bro, wah buka. Gue pakai handset aku. Astaga. Sorry. Banyak dengar TikTok terus. Astagfirullah. Apa kabar bro? Alhamdulillah. Sehat. Jadi sehat kita buka masker ya. Alhamdulillah. Sudah divaksin belum nih? Rencananya bakal divaksin. Berarti Anda termasuk yang mendukung vaksin ya? Nah ini kan karena ada sebagian orang yang tidak mendukung vaksin. Kayak anggota dewan yang itulah ya. Iya. Tidak mendukung dia. Betul sekali. Memang apa nih? Kurangnya sosialisasi juga ya. Tapi seluruh elemen masyarakat pemerintah tentunya sangat bagus. Iya. Vaksin. Kan itu apa nih? Demi mengakhiri virus ini. Iya. Gitu. Ya, tapi kita intinya bagus lah pemerintah. Iya, lagi kita kena cekal. Iya, dan termasuk cepat kita dapat vaksin. Betul sekali. Karena Malaysia belum dapat. Iya, hebat ini hebat. Jambi kemarin kalau salah sekitar 20.000 vaksin, Pak. Iya. Wih, banyak juga tuh. Untuk kita tuh. Untuk kita Jambi ini berapa juta orang? Jambi ini sekitar 2 juta sekian. Iya. Belum dapat semua berarti. Semua masih tahap pertama. Gitu. Yalah, kita langsung saja bacakan berita yang telah kita rangkum selama sepekan terakhir kita nih. Kita kenalan dulu nama kita. Kan sudah ada di bawah tuh ya. Nggak peduli. Kenalkan. Bersama saya Bang Chan dan saya Andika. Hah? Oh salah, bukan itu masa lalu sudah. Saya Om Jin ya. Kali ini kami berdua akan menemani Anda selama sepekan, selama sejam lah Pak. Iya, 1 jam ke depan. Betul. Tentunya dengan berita-berita yang tahap apa lah. Iya betul sekali. Jambi ini memang tahap apa. Ini ada warga Jambi nih. Apa tuh berita pertama tuh? Yang tahap apa dia ini memberi ujaran kebencian. Astaga. Jadi disingkat ujian ya, ujaran kebencian. Contohnya kayak mana tuh? Contohnya dia menebar ini ya, hoax gitu ya. Bukan hoax. Bukan hoax ya. Kalau pemilu tuh black campaign lah kan. Kalau ini kan dia di media sosial. Di media sosial. Apalah motifnya apalah sampai bisa kayak itu nih kan. Motifnya lah kita saksikan dulu ini dia berita. Dia berita ya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus melalui Subdit Cybercrime Polda Jambi berhasil meringkus seorang pelaku yang melakukan ujaran kebencian kepada salah satu akun di kolom komentar akun Kabar Kampung Kito. Postingan pertanggal 20 Oktober 2020 yang berisi kerusuhan demo tolak Omnibus Law di kota Jambi. Itulah asal-usul perkara ujaran kebencian terjadi. Yang mana salah satu akun @4_JND_7 membalas komentar akun @pitripet09 dengan ucapan yang tak pantas. Tidak terima atas perbuatan tidak menyenangkan dari komentar tersebut, akun @pitripet09 melaporkannya kepada Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi. Diketahui korban tersebut merupakan salah satu anggota Bitdokes Polda Jambi dengan pangkat 3 balok di pundak atau AKP, bernama lengkap Dr. Hewan Fitri Fatmawati. Pelaku dibalik akun 4_JND_7 tersebut bernama Juanda. Ia diciduk pihak kepolisian pada 13 Januari 2020. Atas hal tersebut, Juanda dalam video berdurasi 35 detik meminta maaf atas perbuatannya dan mengatakan tidak mengulangi perbuatannya kembali. AKP Dr. Hewan Fitri Fatmawati saat dikonfirmasi mengatakan ia telah memaafkan pelaku dan telah mencabut laporan untuk tidak memproses lebih lanjut. Kini korban hanya dikenakan wajib lapor. Saya nama Juanda Al-Fajri, pemilik akun Instagram 4_JND_7, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fitri Fatmawati selaku pemilik akun Instagram fitripet_09 atas postingan saya yang berkomentar tidak pantas. Saya sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Dimas Sanjaya, Cek TV ngabari. 1, 2, 3. Waduh. Kok ente senang orang ditangkap nih. Ternyata ditangkap, Pak. Iya, ternyata tersangka itu masih remaja. Masih remaja. Belum ini mungkin ya, belum dididik orang tuanya. Apa mungkin ada ini yang nyuruhnya mungkin enggak? Dibayar gitu. Dibayar dah. Oh iya, mungkin juga kan butuh duit, beli skin kan. Top up dia merapo kayak kuota, Pak. Iya. Nah, TikTokan kan. Sekarang nih banyak apa nih yang mudah terpengaruh gitu kan. Jadi berita-berita hoax atau segala macam apapun kita saring dulu lah, jangan sampai terpercaya gitu ya. Dan juga masyarakat Jambi juga harus lebih smart ya. Jambi juga demi mewujudkan visi misi Jambi Smart 2025 ya. Tuntas habis ya. Kanlah tuntas. Tak ada yang tersisa lagi, Pak. Habis. Pesannya apa nih? Pesannya orang tua dan juga kita semua lebih mengawasi ya penggunaan sosmed anak Anda gitu kan. Iya, terutama sosial media ini kan orang bebas berkomentar apa saja. Apalagi hoax ini kan isu-isu tetangga ngomongin orang. Astagfirullahaladzim. Kalau aku curhat ya. Wah, kisah nyata. Aduh. Ini mewakili Sinetron azab nih. Yalah, kita lanjut ke berita selanjutnya nih, ada dari Bangko, Kabupaten Merangin nih, ada 3 terdakwa kasus dugaan korupsi seragam Linmas. Ini kembalikan kerugian negara nih 3 orang ini. Betul lah, rugi nih lah negara kalau gitu. Iya, ini beritanya gitu. Dugaan kasus korupsi seragam Linmas tahun 2018 yang ditangani Kejaksaan Negeri Merangin dengan kerugian sekira 400 juta rupiah saat itu sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jambi. Walaupun sudah masuk tahapan sidang, 3 dari 4 tersangka juga mengembalikan kerugian negara. Dari Merangin, Marta Parulina Berliana mengatakan, terdakwa sudah ada yang mengembalikan kerugian negara yakni berasal dari Udin senilai 230 juta rupiah, 60 juta rupiah dari Akmal Zen, dan 15 juta rupiah dari Suli. Sementara hingga saat itu Iskandar selaku Ketua Pokja ULP belum mengembalikan kerugian negara. Dari hasil pemeriksaan, Iskandar mendapatkan sekira 100 juta rupiah. Jika sudah dikembalikan, itu artinya sesuai dengan hitungan BPKP, klub kerugian negara yang ditemukan. Namun tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru sesuai dengan fakta persidangan, di mana untuk pekan itu persidangan beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang akan didatangkan oleh pihak penuntut umum. Dari kerugian negara sejumlah 400.350.000 sebagaimana hasil penghitungan BPKP kemarin di dalam berkas perkara, maka sudah ada pengembalian sebesar 305.500.000 dengan perincian 230.500.000 itu berasal dari ACH, Abdurudin ya, terdakwa Abdurudin, kemudian yang 15 juta dari Suli dan 60 dari Akmal Zen. Nah, di sini dari jumlah ini masih ada yaitu yang dari yang tersangka Iskandar, terdakwa Iskandar. Riki Saputra, Cek TV ngabar. Nah, ganti-ganti kembali lagi di program Iko Berita Entah Apa-apa. Nah, ini masih ada berita-berita seru lainnya yang sudah menanti Anda. Nah, Pak Cik, kali ini berita dari mana nih? Kali ini kita bakal menginformasikan tentang berita kemarin kayaknya. Tadi malam. Iya, baru-baru inilah. Baru inilah, iya. Pelaku begal motor di kawasan Damkar Kota Jambi masih diburu. Wah. Oh, ini mereka begal motor ya? Begal motor kayaknya. Waduh. Dan juga masih diburu. Masih lepas ya? Iya, masih apa ya? Kalau hantu tuh apa? Gentayangan. Jadi ya kita lihat ya gentayangannya. Aksi pembegalan sepeda motor milik karyawan bengkel variasi di kawasan Damkar Kota Jambi masih dalam penyelidikan Satuan Reskrim Polresta Jambi. Aksi kedua pelaku tersebut terbilang nekat karena menodongkan senjata api kepada korbannya dan terlebih lagi kawasan tersebut terbilang ramai. Lihat aksi tersebut, korban yang dibantu oleh para warga sekitar berhasil menangkap salah sekok pelaku yang ditinggal pergi salah sekok rekannya. Namun pelaku tidak lolos dalam pelarian karena masuk ke dalam mako damkar dan masih banyak petugas damkar dan Satpol PP.
Kasatreskrim Polresta Jambi Kompol Hanres mengatakan Satiko pihaknya tengah melengkapi bekas perkara, sementara salah seorang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabar. Lanjut. Nah itu dia ganti bahayanya saat ini itu salah satunya marak terjadi geng motor atau begal dan sebagainya. Jadi harap berkendara itu dengan lebih berhati-hati. Kalau bisa jangan seorang diri, betul Pak? Balik pun jangan malamian. Kadang kan begal itu kan bukan motor kan, dompet lah, HP lah. Tuh ada kadang yang bawa senjata tajam kan? Iya kan rame kan di media-media sosial tuh bawa parang, astagfirullahaladzim. Iya itu dia. Tapi walaupun masih buron, masih bergantian, pihak polisi sudah mengumpulkan barang bukti dan kesaksian. Nah, hati-hati lah, hati-hatinya tuh, yang begal-begal kemarin tuh. CCTV ada juga ya. Ada juga, pakai apa? Sekarang kan Mbak Yu dah. Indigo. Sepertinya dia bersembunyi di kantor gubernur. Aroma kata Roy siapa? Roy Kimochi. Di mana dia? Masih hidup ya? Masih hidup. Di penjara lah? Lah keluar sudah. Oh, keluar. Jadi buat para begalers ya, kamu jangan enak-enak. Nggak tenang kamu tidur kamu. Tuh. Dan juga mereka ini kebanyakan masih di bawah umur ya Pak. Oke, yang motor-motor itu ya. Tip ekonomi lah mungkin. Itulah dia. Kita lanjut nih ke berita selanjutnya Pak Cik. Ini beralih ke berita narkoba. Waduh. Narkoba. Nih ada yang terduga dalang nih. Wah, ini bukan yang kecil-kecil lagi ini. Bukan istilahnya BD ya, bukan BD lagi. Ini kalau di main game tuh bos terakhir ini. Ini dalang peredaran 4 kilogram sabu. Nih akhirnya mulai disidik. Nah, itu dia. Kita lihat. Aksi penangkapan 3 kurir narkotika di depan Mapolres Batanghari sempat viral di media sosial. Aksi penangkapan tersebut terbilang dramatis saat pihak kepolisian memberhentikan laju kendaraan roda 4 yang di dalamnya terdapat 3 kurir narkoba beserta 4 kg narkotika jenis sabu. Berdasarkan fakta dari kejadian terungkap peredaran narkotika tersebut dikendalikan oleh salah seorang narapidana kelas 2 Jambi berinisial HR. Kasubdit Tigo Ditres Narkoba Polda Jambi menjelaskan, saat itu HR tengah dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Tigo Ditres Narkoba Polda Jambi. HR diperiksa setelah diduga mengendalikan 3 orang kurir narkotika tersebut. Selain itu, pihaknya juga tengah mengumpulkan barang bukti perkara HR yang diduga sebagai otak pelaku peredaran narkotika tersebut. Sementara itu, 3 kurir narkotika telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni YD 26 tahun, RA 23 tahun, dan JR 20 tahun. Yang saat itu masih mendekam di balik jeruji besi Mapolda Jambi. Ketiganya dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabar. Nah, kembali lagi di program Berita Dapapo, program berita yang secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Nah, Pak, ini masih berita narkoba nih, Pak. Masih berita narkoba kan. Dari lapas nih, Pak. Depan sini, Pak. Depan sini lah ya. Oh, tempat kita beli es doger. Samping Alica. Iya, kali ini penyelundupan lagi Pak. Ya tentang narkoba masih ya. Astaga. Biasanya mereka kan ide-ide kreatif. Ada yang kemarin tuh di dalam anus, dibungkus-bungkus kan. Dalam pempek. Dalam BH kan. Nah sekarang ini apa? Nah ini kali ini di dalam sebungkus roti. Nah, astagfirullahaladzim. Jadi ada yang menyelundupkan sabu. Oh sabu. Dimasukkan ke dalam roti. Ini dia berita. Berbagai cara para pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu lakukan untuk bisa memasukkan barang haram ke dalam lapas. Hal tersebut terbukti dengan tertangkapnya seorang pemuda bernama Mulyono
saat membawa sabu ke dalam lapas kelas 2B Bangko dengan cara menyembunyikan 2 paket sabu ke dalam makanan jenis roti. Penemuan sabu itu terjadi sekira pukul 14:15 waktu Indonesia Barat pada Kamis 14 Januari 2021, di mana Mulyono awalnya ingin membesuk narapidana kasus narkoba bernama Sutarjo dengan membawa bingkisan roti dan rokok. Sesampai di pintu penjagaan, petugas melihat gelagat mencurigakan yang diperlihatkan Mulyono. Merasa curiga, akhirnya petugas jago lapas kelas 2B Bangko memeriksa Mulyono dan barang bawaannya. Alhasil, petugas menemukan 2 paket narkotika jenis sabu disimpan di dalam roti. Usai menemukan barang haram tersebut, petugas lapas langsung mengamankan pelaku dan barang bukti. Kalapas kelas 2B Bangko Erwan Prasetyo saat ditemui di ruang kerjanya membenarkan ada pengunjung lapas yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Pada saat kejadian, pihaknya langsung menghubungi Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut dan tersangka langsung dibawa. Narkoba ini menurut yang mengunjungi itu akan diberikan kepada narapidana atas nama Sutarjo. Warga mana? Kalau warganya warga mana Pak Bayi? SPB juga. Tabir Selatan. Kecamatan Tabir Selatan mungkin ya. Tabir Selatan itu. Riko Saputra, Cek TV, ngabar. Banyak, Pak. Wih, banyak nih. Wih, roti apa tuh? Banyak. Roti yang hijau-hijau tuh dah. Anjrit. Yang 1000-an tuh dah. Iya. Astaga. Ya Allah. Ngapo lah. Mungkin dimakan dulu dikit baru dimasukin. Astaga. Jangan dicontoh ganti-ganti. Jadi kali ini Pak kita lama serak tuh dah sabu. Jadi kali ini kita sudah menghadirkan salah seorang pelakunya. Silakan Pak. Silakan. Ini dia penyelundup rotinya. Jadi modusnya apa nih bisa masuk roti dalam sabu dalam roti? Sabu dalam roti. Sok ngide Pak, selagi ada roti Pak kita masukkan dalam situ ya Pak. Oh. Mama kau tahu tak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Tahu, siapa nama kau? Rocky Pak. Bahasa Pak. Nama samaran. Oh, nama samaran. Iya. Jadi lah berapa lama nih menyelundupkan sabu untuk bapak di dalam? Baru perdana Pak. Oh, baru perdana. Yang ngasih ide bapak apa emak apa siapa nih? Apa terlintas dewek lagi boker terus Datuk nengok kami, Pak. Oh, Datuk. Iya nih ya, Datuk kau. Dah cicip lah. Spot jantung lah. Siapa nama Datuk, Bang? Siapa nama Datuk? Pak Tito. Woi, Mas. Pak Edi. Sekalian Pak Edi. Nah, ini rotinya kau beli di mana nih? Apa kau bayar dak roti yang nih banyak nih? Depan rumah jualan. Oh, depan rumah ya. Aduh. Ini lagi masih dipindah nih. Iya, masih dipindah. Kalau kau bilang bapak kau Datuk kau. Dah cicip. Pinto, siapa tuh Pinto? Pinto Jaya Negara. Bukan ganti. Ini hanya pemeran pengganti stuntman ya. Apa nama itu? Ilustrasi. Maksudnya tengok lu mau kau ada lu mambak kau. Mak. Udah. Cando kayak kan. Iya. Jadi lah ketangkap dia. Tangkap lah Pak. Mungkin polisi ini kan lah banyak pengalaman ya kan. Mencium aroma sabu ya. Kok ada yang janggal roti ini kan. Gembung-gembung sebelah. Itulah pas nak dimakan kok. Lanjut lah ke berita selanjutnya nih Pak. Iyalah. Berita narkoba. Narkoba terus Pak. Apa tuker nih? Yang mana nih? Kata apa? Yang ini Pak. Nah, ini seru nih. Buruh kelapa sawit menggelapkan motor sahabatnya sendiri. Aduh. Ini lagi-lagi lelaki buaya darat apa? Faktor ekonomi ya. Teman tapi mesra. Musuh dalam selimut. Oh ya Allah. Buruh kelapa sawit gelapkan motor rekannya. Ngapa Pak? Sawit turun juga ya harganya sawit sekarang. naik Pak. Naik. Ngapa emang tamak deh. Double job. Oh iya. Hehe. Aryan 37 tahun warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, harus meringkuk di balik sel Mapolsek Kota Baru. Hal tersebut setelah pelaku menggelapkan sepeda motor Yani warga Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kapolsek Kota Baru Kompol Aprito Marbaro mengatakan sepeda motor tersebut dijual pelaku seharga 5 juta rupiah. Ia terpaksa menggelapkan motor korban karena penghasilan sehari-hari sebagai buruh kelapa sawit
belum dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Alhasil pelaku gelap mata dan menggelapkan motor korban. Pelaku kemudian dengan cepat diringkus oleh unit reskrim Polsek Kota Baru di kediamannya. Atas hal tersebut, korban mengalami kerugian senilai 15 juta rupiah. Dari tangan pelaku turut diamankan seekor unit sepeda motor Honda Supra yang digelapkannya. Kejadiannya itu tanggal 19 September 2020 pukul 10. Adapun tersangka yang kita amankan ialah Aryan, umur 32 tahun, pekerjaannya IRT, alamat di Pau, Rawasari, Alam Barajo. Kronologis, jadi pada saat itu korban tersangka kita ini menerima gadaian dari salah satu orang yang bisa kita jadikan korban. Setelah tempo waktu yang sudah ditentukan, korban membayarkan kerugiannya, membayarkan utang. Jadi motor ini sudah dihilangkan, dijual kembali. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari. Apalagi nih Pak beritanya? Nih, kita udah opening lagi, langsung lah Pak. Nih berita terakhir dari Muaro Jambi. Jaluko. Bupatinya Mas Nambusro. Bu, salam Bu. Yang jalannya bolong-bolong. Salam Pak. Ibu tuh masih COVID beda. Oh, lah sembuh. Oh, lah sembuh. Wakilnya Pak BBS. Kabarnya mau nyalon ya. Nyalon di sana. Nyalon dia. Bambang Bayu Susilo. Bambang Bayu Suseno ya. Ya, kali ini dari Jaluko itu ada perampok ruko yang kemarin itu menyekap korbannya. Jadi tidak hanya menyekap, ini kabarnya juga melakukan kekerasan seksual. Waduh, kalau itu cepat ente ya. Terlihat belah. Merantau jauh ke Jambi, 2 orang perampok yang merupakan warga Provinsi Aceh harus diringkus polisi. Merasa duit didapat dari pekerjaannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Abdul Malik 51 tahun dan Marhadan 37 tahun nekat mendatangi salah seekor ruko penjualan elektronik di RT 01 Desa Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi, merampok harta korban pada Rabu 13 Januari 2021 pukul 3 dini hari. Saat korbannya disekap, pelaku dengan bejatnya melakukan kekerasan seksual kepada sang korban. Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardianto mengatakan korban melapor saat disekap dengan polisi kedua kaki dan tangan korban diikat. Bahkan salah seorang perampok beberapa kali menyentuh payudara korban. Keduanya membagi tugas saat melancarkan aksi. Abdul Malik bertugas menggasak sejumlah barang berharga korban, sedangkan Marhadan menyekap dan memantau situasi. Di saat menyekap tersebutlah Marhadan melakukan aksi bejatnya kepada salah seorang korbannya. Atas perbuatannya, AKBP Ardianto menuturkan akan mengenakan pasal berlapis tentang pencabulan kepada pelaku. Jadi selain melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban juga dilakukan pencabulan. Nah, kita kenakan pasal berlapis terhadap tersangka ini. Ya, satu. Menurut keterangan dari korban, satu. Korban yang dicabuli usia berapa, Pak? Sudah memiliki anak satu, usianya sekitar 31 orang. 31 tahun. 21 tahun. Ya. 21 tahun ya. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabar. Nah, itu dia. Seorang komplotan perampok dan juga penjahat kelamin ya Pak. Ini merampok, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan beruntungnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian di tempat persembunyiannya di sebuah rumah ya. Diamankan apa tuh? Apanya? Sajam ya? Sajam, merampok Pak, masa pakai sapu? Pakai sajam lah, aduh ya Allah. Tuh. Pakai betetan kan? Celurit Pak yang dipakai itu tuh. Berarti lah apa nih, kakapnya sudah nih. Iya. Kelas atas ya. Nah, sudahlah.
kita sudah menyampaikan berita-berita terhangat selama sepekan. Betul sekali. Hot. Iya, udah habis. Silet. Mantap juga lidah ente. Gak viral, Pak. Iya. Mana tahu kan. Wah, kemarin takut ente. Apa? Nggak viral ngomongin Farori. Takut ente. Dosa masukin. Iya. Tahu kita dapat job di luar, Pak. Oh iya. Jadi itulah kanti-kanti berita yang sudah kita informasikan. Job di luar, di dalamnya susah. Susah. Komisi 10%, Pak. Ya, tinggal deh. Iya, Rido juga lapuk. Do. Langsung nih Do. Jadi apapun berita yang sudah kami informasikan, ambil sisi baiknya. Betul. Karena kebaikan, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik kami semua semata. Dan juga yang ingin menyumbangkan bantuan bisa ke rekening kami berdua. Di bawah ini ya. Nomor rekening istri saya. Yeah. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Saya Bang Chan Aliando. Waduh. Saya Pak T Bibi. Udah ada lagi acara. Ada lagi, Pak. Aduh. Sedih ya. Produsernya sudah ada lagi. Iyalah. Sampai ketemu di minggu depan ganti-ganti. Tetap jaga kesehatan 3M, pakai masker. Cuci tangan, menjaga hati. Menjaga jarak. Dan juga tetap semangat bekerja semuanya, sekolah. Udah mulai sekolah, Bang? Belum. Mundur lagi. Iya, mundur lagi. Iyalah, sudah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack TV inspirasi kita. Ada Bang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Go. Manu Rido nih. Gajian ya, Bang? Belum, kasbon. November. Sama. Orang sudah semua November. Itulah. Kita belum. Kepada Rido, semoga cepat dicairkan gaji kami. Sore ini katanya. Sore ini pula. Kemarin katanya besok. Agak sorean dikit ya, Dek. Ini lah sore, nak sore apa lagi nih? Jom masuk sini. Masuk. Wah, masuk. Kenapa? Siapa nih, Bang?